It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas PTNA ingin menyampaikan hasil kunjungan kami di peternakan Iman Puyuh yang berlokasi di Medan Tuntungan. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Hai, perkenalkan nama saya Runepas Timolis Yambaton, NIM 2003003034. Kami sedang berada di peternakan puyuh, yaitu Iman Puyuh, tepat berada di Medan Tuntungan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama sistematika dari puyuh. Sistematika dari puyuh yaitu kelas Aves, ordo yaitu Galliformes, family yaitu Phasianidae, genus yaitu Chortunix, kelas yaitu Chortunix japonica. Saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang dipakai dalam kandang. Penasaran kan? Yuk masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian luar kita dapat melihat yaitu cooling pad. Nah, di sini cooling pad ini berfungsi sebagai alat bantu untuk penyejuk ruangan. Nah, untuk perlengkapan yang kedua, di luar kandang kita dapat melihat di atas ini yaitu blower. Nah, blower ini berfungsi sebagai penarik udara dari dalam keluar untuk mengurangi amonia dalam kandang agar puyuh tidak stres. Kemudian perlengkapan dalam kandang dapat kita lihat yaitu tempat minum, kedua yaitu tempat pakan, yang paling penting yaitu kandang. Kandang ini setiap kandang setiap satu rak itu memiliki 10 petakan kandang, di mana 10 petakan kandang ini setiap petakannya memiliki 15 puyuh. Kemudian untuk minuman kita dapat melihat sambungannya yaitu secara otomatis agar peternak tidak terlalu repot mengisi manual minum. Nah, di dalam kandang ini raknya itu berjumlah 12 rak, khusus yang di tengah itu berfungsi sebagai tempat puyuh yang tidak memproduksi telur lagi. Nah, kemudian kita masuk ke belakang, itu ada kipas angin. Nah, kipas angin itu berjumlah 2, satu di depan, satu lagi di belakang. Nah, inilah penampakan dari blower dari dalam. Dan kemudian kita dapat melihat lampu yang ada di atas. Nah, di sini dapat kita lihat untuk yang terakhir yaitu tempat feses, di mana tempat feses itu berada di bawah tiap rak. Nah, tempat feses ini bakalan dikorek pakai cangkul dan dikubur di ladang. Nah, untuk model kandangnya itu dipilih peternak yaitu close house agar tidak mengganggu pemukiman warga dan aroma yang dikeluarkan dari feses puyuh ini tidak menyebar ke pemukiman warga. Juga lebih memungkinkan agar puyuh lebih maksimal dalam bertelur. Hai, perkenalkan namaku Sonia Hanifrohima dengan NIM 2306037. Aku di sini akan ngebahas tentang pakan. Nah, jadi pakan yang digunakan di peternakan puyuh Iman ini adalah pakan campuran. Mereka menggunakan konsentrat, jagung, dedak padi, dan juga pelet. Nah, di sini mereka menggunakan konsentrat dan jagungnya itu sebanyak 14 kg. Dedak padinya 3,5 kg dan peletnya 15 kg per satu sak, yaitu dimana satu sak ada 50 kg. Nah, mereka juga menggunakan premix sebagai untuk penguat cangkang telur mereka. Cangkang telur ini puyuh. Di sini adalah bentuk-bentuk dari pakan yang digunakan sebagai pakan puyuh. Di sini ada dedak jagung seperti ini. Terus ini ada konsentratnya. Konsentratnya dari PT Charon Tokpan. Ya, bisa dilihat. Gini bentuk konsentratnya. Jagung warna kuning, udah halus ini dia untuk puyuh. Di sini ada dedaknya. Dedak padi bentuknya seperti ini. Pelet. Peletnya dari Charon Tokpan juga. Pakan puyuh komplit butiran tanpa antibiotik. AGP. Bentuk
bentuknya kayak gini, halus-halus. Terus untuk puyuh tipe pulet. Nah, di sini ada tambahan untuk pengeras telurnya. Ini diberi sebanyak 50 gram, 25 kilo kalau misalnya dicampur. Jadi kalau sekali campur 50 kilo ada 100 gram. Halus gitu dia. Mineral sama amino herbal. Nah, ini mereknya. Nanti pakannya itu akan dicampurkan ke dalam baskom ini ya Bang ya. Baru diaduk. Tuh. Ada timbangannya, jadi perhitungannya mungkin sudah akurat. Nah, jadi mereka ini menggunakan konsentrat dan juga peletnya itu dari merek Charoen Pokpan teman-teman semua. Nah, ini adalah bentuk dari komposisi dari pakan pelet dan juga konsentrat. Nah, ini adalah pakan pakan peletnya mereka ya. Nah, sini ada kadar airnya ini maksimal 14%, protein kasarnya 19 sampai 21,5%, LK-nya itu maksimal 7%, serat kasalnya maksimal 7%, aburnya itu maksimal 14%, kalsiumnya 2,5 sampai 3,5%, fosfornya 0,5 sampai 1%, aflatoksinnya maksimal 40 ppb. Nah, untuk komposisinya itu adalah ada jagung, ada bungkil kacang kedelai, dedak padi, green tea sawit dan yang lain-lain gitu. Nah, di sini juga ada komposisi high protein atau bagian bagian peletnya, yaitu kandungannya ada kadar airnya itu 12%, proteinnya itu 30 sampai 32%, lemaknya itu minimal 3%, seratnya itu maksimal 8%, abunya itu maksimal 32%, kalsiumnya minimal 10,90%, fosfornya minimal 1,10%. Nah, bahan-bahannya itu ada tepung ikan, bumbu kedelai, bumbu kelapa, tepung daging, dan tulang, pecahan gandum, bumbu kacang tanah, dan yang lainnya. Karena pakan campuran ini juga menggunakan jagung dan juga dedak padi, di sini aku sudah menyiapkan apa aja kandungan dari jagung dan juga dedak padi. Nah, ini adalah kandungan nutrisi dari jagung dan dedak padi. Nah, jagung itu mempunyai kandungan nutrisi itu BK-nya bisa dilihat ya di sini. Nah, kita ini menggunakan, karena ini termasuk pakan unggas, kita menggunakan yang atas. Yang bawahnya ini untuk yang rambut urgensia ya, ini yang atasnya kita bisa lihat BK-nya 87,9%, abunya 2,4%, PK-nya LK-nya kita bisa lihat sendiri. Dan ini sumbernya ada di hasil analisis Proxima unit pengujian veteriner dan analisis pakan FKH UNER 2017. Dan di sini juga ada kandungan nutrisi dedak padi. Kita bisa lihat ini dedak padi itu BK-nya 91%, abunya 14,1%, PK LK SK CA BTN-nya bisa dilihat juga ya. Dan ini adalah kandungan nutrisi dari pakan-pakannya. Kita mengetahui kandungan nutrisi dari tiap-tiap jenis pakan campuran yang mereka campurkan. Nah, sekarang kita harus perlu tahu juga kebutuhan dari si puyuh ini berapa sih. Nah, ini adalah salah satu bentuk puyuh yang dia itu lagi masa grower. Nah, di sini saya punya kebutuhan nutrisi burung puyuh fase grower. Nah, ini tuh sumbernya dari SNI 2006. Nah, kadar air yang dibutuhkan pada fase grower itu sekitar 14%, protein kasarnya 20, LK-nya itu 7, SK-nya itu 7, kalsiumnya 8, fosfornya itu 0,9 sampai 1,20, fosfor tersedia minimalnya itu fosfornya 0,0 sampai 1, fosfor tersedianya itu 0,4, EM-nya itu 2800 per kilokalori per kilogram, total aflatoksinnya itu 40, asam aminonya ini bisa dilihat ada lisin 0,80, metionin 0,35, methionine dan cysteine 0,50. Oh iya, kalau kalian mau penasaran gimana bentuk pakannya sudah diformulasikan, ini adalah bentuknya. Ini adalah pakan campuran yang udah dicampurkan dari jagung, dedak padi, konsentrat dan juga pelet ya. Warnanya seperti ini, bentuknya, teksturnya kuning-kuningan ini seperti ini. Setelah kita mengetahui kebutuhan
kebutuhan nutrisi dan juga kandungan nutrien dari tiap-tiap bahan pakan, kita juga harus tahu nih, apakah pakan yang mereka berikan itu ternyata sudah sesuai dengan tubuh mereka atau enggak sih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan apakah pakannya itu sudah cocok atau suara apa tadi guys? Itu ternyata suara puyuh jantan. Nah, di sini sudah disiapkan. Di sini ada tabel PK, LK, SK, ABU dan kalsium. Nah, ini adalah 4 ini adalah pakan yang diberikan. Ya, ada konsentrat hipoprofit, pelet P304, dedak jagung, dedak padi. Nah, ini adalah kandungan nutrisinya di tiap-tiap ini. Nah, kebutuhan yang harus dibutuhi dalam 1 ekor puyuh itu adalah segini guys. PK-nya 20, LK-nya 7, SK-nya 7%, ABU-nya 8%, kalsiumnya 0,9 sampai 1,2%. Sedangkan yang diberikan itu segini, PK-nya itu 17,7, LK-nya 5,07, ABU-nya SK-nya 9,4, ABU-nya 10,3, kalsiumnya 4,375. Nah, ini kan yang diberikan 17,7, sedangkan kebutuhannya 20, itu berarti dia merasa kekurangan. Yang diberikan ini LK-nya 5,7, tapi yang dibutuhkan 7, berarti kekurangan. Di sini habis itu ada SK-nya itu 9,4, tapi kebutuhannya 7, berarti ini kelebihan. Begitu juga dengan ABU dan kalsium. Diberikan 10,3, padahal yang dibutuhkan 8, ini berarti kelebihan. Ini yang diberikan 4,375, tapi kebutuhannya 0,9 sampai 1,20, ini termasuk kelebihan. Berarti formulasinya mereka ini masih belum tepat. Nah, kebetulan kami memang pas kami wawancara itu, pas kami tanya-tanya, memang formulasi mereka ini masih dalam tahap penyesuaian dan masih mencari-cari formulasi yang tepat. Karena mereka juga sebenarnya baru-baru ini untuk mencampurkan pakan, karena pakan saat ini harganya ini terus-terusan naik dan mereka harus terus memikirkan caranya bagaimana supaya produktivitasnya ini tetap terjaga dan juga harga pakannya itu juga tetap stabil gitu. Antara pengeluaran dan pemasukan juga harus seimbang kan. Ini adalah bentuk telur yang gagal atau jadi karena formulasi ransumnya yang masih kurang pas. Dapat kita lihat di sini cangkangnya sangat rapuh dan telurnya tidak jadi. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Pangeran Silalai dengan NIM 20030609. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelaksanaan dari kesehatan untuk puyuh sendiri dan penyakit yang ada pada puyuh. Di tempat peternakan ini belum ada penyakit berupa wabah virus yang mengancam semua kesehatan puyuh di sini, tapi ada beberapa penyakit seperti rontoknya bulu pada puyuh. Faktor lain yang dapat menyebabkan puyuh di sini mati itu adalah ketika mati lampu. Saat mati lampu, suhu pada kandang ini tidak netral. Itu menyebabkan kandungan amoniak yang ada pada kotoran puyuh menjadi tinggi. Oleh sebab itu dapat menyebabkan puyuh lemas dan kadang juga menyebabkan kematian. Dan di sini itu untuk mencegah penyakit itu menular pada puyuh yang lain, biasanya puyuh yang sakit itu dimasukkan ke kandang khusus seperti di sini. Biasanya di tempat ini itu diisi dengan puyuh-puyuh yang sakit. Itu tujuannya agar penyakit puyuh tadi itu tidak menyebar kepada puyuh-puyuh yang lain. Nah, untuk pemberian vaksin dan vitamin di tempat ini tidak pernah dilakukan. Tapi mereka sangat memperhatikan kebersihan kandang. Contohnya untuk pembersihan kotoran sendiri ini dilakukan setiap harinya. Dan untuk pembersihan wadah makan dan minum itu dilakukan 1 kali 2 hari. Nah, yang paling penting itu dalam pemeliharaan puyuh itu adalah tetap menjaga kestabilan suhu kandang. Faktor lainnya adalah pemberian pakan campuran yang tidak cocok pada puyuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nesya Listar Sinaga, NIM 2003061139 dari kelas PPK. Di sini saya akan menjelaskan manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah. Yaitu mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana sih caranya menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih atau higienis ya kan? Di sini peternak puyuhnya atau pemiliknya sendiri wajib membersihkan
kandangnya dari limbah kandangnya atau limbah kotorannya itu wajib sekali sehari. Di sini juga supaya puyuh atau burung ternak puyuh tersebut nyaman. Di sini kita menggunakan atau pemiliknya menggunakan cooling pad dan kipas angin seperti yang kita lihat. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan seperti apakah ada kendala yang dihadapi pemilik atau peternak puyuh tersebut beternak di dekat permukiman warga, atau apakah ada warga yang protes? Nah, sejauh ini kendala atau masalah yang dihadapi peternak puyuh tersebut tidak ada, karena di sini kita peternak puyuh tersebut menggunakan konsep closed house supaya suara yang ditimbulkan dari ternak puyuh tersebut tidak terdengar atau tidak mengganggu aktivitas warga. Nah, untuk limbah kotorannya sendiri atau aroma limbah dari limbah puyuh ini, sini pemiliknya menggunakan konsep ini, yaitu supaya aromanya langsung menuju ke arah sungai, supaya warga di sini di sekitar sini tidak terganggu. Nah, untuk tempat atau lokasi, kenapa pemilik memilih tempat atau lokasi di sini? Karena kebetulan ini adalah lahan sendiri dari pemiliknya, dan di sini cukup strategis dikarenakan wilayah atau di tempat ini cukup sejuk. Hai, perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmad Ridho, NIM 2003061103. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemeliharaan burung puyuh. Yang pertama ialah burung puyuh fase start. Biasanya ditempatkan di kandang dengan disertai penghangat dan juga diberikan makan bertekstur halus dan mengandung protein tinggi. Sedangkan untuk fase grower, perbedaannya ialah pada fase grower penghangat bisa sedikit dikurangi dan juga makannya bisa dibuat sedikit lebih kasar. Dan yang terakhir, untuk fase bertelur, penghangat tidak perlu dipakai lagi, dan juga makannya berbentuk crumble seperti ini yang diberikan. Oh iya, puyuh-puyuh di sini diberi makan 1 kali sehari, yaitu pada jam 8 pagi. Untuk pengambilan telur sendiri biasanya diambil 2 kali sehari, yaitu pada saat jam 5 sore dan juga pada jam 12 malam. Suhu ideal untuk puyuh ialah 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, dengan bantuan kipas angin, cooling pad, lalu dikeluarkan melalui blower, maka suhu di kandang ini selalu terjaga dan tetap ideal. Dan untuk pencahayaan, lampu selalu dinyalakan mulai pagi hari, dan biasanya lampu dimatikan pada malam harinya agar si puyuh juga dapat beristirahat. Puyuh-puyuh di sini biasanya akan diakhir jika sudah berumur 1 tahun atau saat puyuh tersebut tidak dapat lagi memproduksi telur. Puyuh-puyuh yang diakhir biasanya akan dijual dagingnya. Dan tidak hanya puyuh yang diakhir saja, puyuh bejantan juga di sini dijual dagingnya juga. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andre Parmen Sombing, NIM 20030661 dari kelas PTNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen produksi. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa jumlah burung puyuh yang ada di peternakan ini adalah 1.700 ekor. Untuk jenis burung puyuh yang ada di sini adalah jenis burung puyuh petelur. Pengusaha tidak memproduksi anakan, tidak memproduksi burung puyuh fase yang kecil. Di sini hanya memproduksi burung puyuh fase bulat atau seminggu yang sudah mau bertelur. Selanjutnya untuk burung puyuh ini sendiri di umurnya 3 minggu sudah mampu menghasilkan telur.
Dan burung puyuh ini sendiri tidak perlu melakukan perkawinan untuk menghasilkan telur. Hanya cukup diberi makan rutin sehari sekali, maka dia akan menghasilkan telur 1 kali dalam sehari. Misalnya diberi pakan pada pagi hari, maka sorenya sekitar jam 5, burung puyuh sudah akan menghasilkan per ekornya 1 telur. Dan harus diberi pakan secara rutin agar burung puyuh rata menghasilkan telur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurencia Piunender Ganesha Manurung dengan NIM 2306022. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu tentang analisa pendapatan usaha peternakan puyuh iman. Untuk analisa usaha peternakan puyuh iman, itu analisanya terbagi atas 2. Yang pertama analisa biaya per bulan, kemudian ada analisa produksi. Nah, untuk analisa biaya itu ada bagian pertama atau bagian A, yaitu modal awal. Jadi menurut informasi dari narasumber sebagai pemilik peternakan, biaya pembangunan usaha dipatok dengan kisaran 50 juta rupiah. Kemudian bagian B, yaitu peralatan kandang yang terdiri dari kipas angin, blower, tempat pakan, tempat minum, cooling pad, rak puyuh, dap air full set, dan bola lampu, itu ditotal dengan harga Rp26.290.000. Kemudian di bagian C, untuk pakan dan kesehatan per bulan, ada pelet, dedak, jagung, konsentrat, dan E4 sebagai obat bulu untuk puyuh, ditotal dengan harga Rp9.605.000. Kemudian untuk biaya lain-lain dalam per bulannya, itu terdiri dari upah tenaga kerja, biaya transportasi, listrik dan air, papan telur, galon air minum, dan harga DOC dibanderol dengan harga total Rp6.400.000. Jadi untuk pengeluaran per bulan itu ada bagian C dan D di total dengan harga Rp16.005.000. Kemudian untuk analisa produksi, yaitu pendapatan per bulan dari peternakan puyuh iman itu dihasilkan oleh penjualan telur, yaitu sebanyak 50.000 butir per bulannya dengan harga per butir yaitu Rp350, jadi Rp17.500.000. Kemudian untuk pendapatan per tahun itu ada penjualan puyuh afkir. Untuk saat ini puyuh afkir yang diasumsikan adalah 140 ekor dengan harga jual Rp6.000 per ekor, sehingga totalnya menjadi Rp840.000. Kemudian jika penjualan telur diperkirakan per tahun itu menjadi Rp210 juta. Jadi untuk pendapatan per tahun diasumsikan sebesar Rp210.840.000. Jadi untuk laba yang diasumsikan dari pendapatan yang dikurangi pengeluaran itu sekitar Rp1.495.000. Kenalkan, nama saya Mahmud Arman dengan nomor NIM 2306038. Kita tahu dalam peternakan puyuh akan menghasilkan berbagai macam produk. Dalam peternakan yang kali ini kita datangi, produk yang dihasilkan ada 2 macam. Yang pertama ada telur puyuh, dan yang kedua ada daging puyuh. Dalam 3 hari, telur puyuh yang dihasilkan oleh pemilik sebanyak 5.000 dan langsung dikirimkan kepada agen dengan harga Rp350.000. Sedangkan daging puyuh dihasilkan dalam 1 tahun itu per ekornya dijual sebesar harga Rp6.000. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sang peternak mengirim produknya yaitu telur puyuh kepada agen. Tetapi dahulu si pemilik ternak pernah menjual atau memasarkan produk telur puyuhnya ke pasar dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi lama-kelamaan waktu yang dibutuhkan para pemilik tidak cukup, jadi mereka hanya fokus pada agen. Sang pemilik tentunya memiliki kendala dalam pemasaran. Salah satunya ialah pemasaran daging puyuh. Kita tahu bahwa daging puyuh kurang diminati oleh masyarakat
sebagai konsumsi sehari-hari. Tetapi sang pemilik sudah menjual atau sudah ada yang menampung daging puyuhnya, yaitu rumah makan. Tapi jika rumah makan belum siap menampung, dalam dagingnya itu akan dikonsumsi sendiri atau dibagi-bagikan kepada masyarakat. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami juga berterima kasih kepada pihak peternakan Iman Puyuh yang sudah mengizinkan kami untuk berkunjung. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang. I know